Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reka Saputra. Semoga kita semua selalu berada dalam kebaikan. Ya, di video kali ini ada tiga mungkin pembahasan atau ada tiga kabar. Yang pertama ada kabar baik. Yang kedua ada kabar yang kurang mengenakan. Yang ketiga ada kabar yang menarik untuk ditunggu. Kita dari yang pertama dulu. Kabar baik ini datang dari Gaza, Palestina. Para pejuang Palestina telah menyetujui atau setuju dengan tawaran atau poin-poin yang ditawarkan oleh Donald Trump, tawaran perdamaian. Ya, berarti kita tinggal nunggu dari si Netanyahu, dari pihak Netanyahu. Kalau itu sudah sepakat, berarti perang akan segera selesai dan Gaza akan segera dibangun. Itu kabar baiknya. Yang kedua, ada kabar kurang mengenakan, yaitu pembongkaran makam di Pasuruan. Jadi pada kalau nggak salah tanggal 1 Oktober, di Pasuruan telah terjadi pembongkaran makam. Dan yang dibongkar itu ternyata makam Habib. Menurut berita yang telah saya baca, alasan pembongkaran makam itu karena bangunan yang dibangun di atas makam Habib itu menghimpit makam para kiai, para sesepuh yang telah ada terlebih dahulu dan dianggap tidak menghargai atau menghormati makam-makam para kiai dan para sesepuh di sana. Dan bangunan itu dianggap tidak memiliki izin untuk dibangun. Itu menurut pihak yang membongkar makam. Katanya pihak yang membongkar itu sudah memberikan atau menyurati kepolisian untuk dilaksanakannya audiensi agar pembongkaran dilaksanakan oleh pihak keluarga secara baik-baik. Tetapi karena tidak ada kepastian dan adanya desakan dari warga, maka terjadilah pembongkaran makam tersebut. Ya, dan desakan warga ini nggak tahu warga setempat atau dari luar, karena ada juga video yang katanya marbot di masjid sana bahwa makam Habib ini dia adalah warga sana gitu, warga kampung itu. Dan dia atau almarhum Habib ini, dia juga mengimami di Masjid Baitul Atiq kalau nggak salah nama masjidnya, setiap Jumat pagi. Dan katanya Habib atau makam Habib yang dibongkar ini, dia itu garis keturunannya nyambung sampai ke kakeknya Habib Umar. Jadi garis keturunannya nyambung ke Habib Umar bin Hafiz Yaman. Dan sebelumnya saya disclaimer dulu, ini pendapat pribadi saya, sangat subjektif. Pendapat saya setelah membaca dan menonton berita yang saya baca. Yang pertama, pembangunan makam. Memang banyak gitu di Indonesia ini atau di kita ini makam yang memang tadinya tokoh atau yang ditokohkan, setelah wafat makamnya itu selalu dibangun, biasanya untuk penziarah gitu. Tetapi biasanya kan pembangunan atau makamnya itu tersendiri gitu, biasanya di makam keluarga atau di makam tanah pribadi. Nah, ini gak tahu nih apakah tanahnya itu tanah pribadi, karena katanya kan gak memiliki izin, berarti bukan tanah pribadi dong, kalau harus ada izin dari desa. Kan kalau tanah pribadi mah ya bebas-bebas aja gitu. Apalagi bangunannya itu di tempat atau di makam yang memang ada makam-makam lain.
apalagi makam-makam lain itu makam-makam sesepuh juga, makam-makam para kiai juga. Tentu pembangunannya, kalaupun mau dibangun, jangan sampai menghalangi makam para sesepuh yang lain. Karena pasti Pak, kalau itu makam sesepuh, itu makam kiai, pasti kan ada juga yang ziarah ke mereka. Jangankan makam sesepuh atau para kiai gitu, makam orang yang ditokohkan, makam orang biasa saja, ya kita harus bijak itu bangunannya, jangan sampai menghalangi, karena kan pasti ada pihak keluarga yang juga akan menziarahi makam tersebut. Ya harus bijak juga gitu pembangunannya itu. Apakah sangat perlu bangunannya itu dibangun dengan ya gede, bangunan gede gitu, lumayan gede kan, kalau lihat di gambar atau di videonya itu lumayan gede kan. Kalau nggak salah ukurannya itu sekitar 10 ke 15 meteran. Apalagi kan pembangunan di atas makam itu ada yang bilang nggak boleh, secara aturan agama nggak boleh ada bangunan, nggak boleh dibangun. Lalu untuk pembongkaran ini juga tidak bisa dibenarkan, pembongkaran secara paksa, karena seakan-akan tidak menghargai pemerintahan setempat atau pihak kepolisian. Karena ya, saya yakin gitu masih ada celah untuk mediasi, ada celah untuk tabayun lah. Kalaupun tidak bisa lewat kepolisian, misalkan sudah menyurati kepolisian tapi tidak ada kepastian, tidak ada perkembangan, kan masih ada gitu pihak keluarganya. Kita datang ke pihak keluarganya secara baik-baik, sampaikan dengan baik-baik gitu. Kan bisa seperti itu, tidak membongkar secara paksa. Apalagi yang ngebongkar ini banyak dari pihak PWI LS, yang mana kita tahu PWI dan Habib itu kan lagi kontra gitu, lagi gak akur. Nah, takutnya kejadian ini akan banyak orang-orang yang menggoreng sehingga memanaskan suasana, memperkeruh suasana antara PWI dan para habaib, terlebih orang-orang yang di bawahnya, pengikutnya. Takutnya semakin tidak terkendali gitu. Dan untuk kepolisian, kalau memang benar PWI sudah menyurati kepolisian untuk mediasi atau audiensi terkait pembongkaran ini, kenapa gak gercep gitu? Apalagi kan tahu makam yang akan dibongkar ini, yang dituntut dibongkar ini, makam yang ditokohkan gitu. Pasti pihak kepolisian tahu hubungan antara Habib dan PWI seperti apa. Dan kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian. Kepolisian berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya, semoga ada titik terang, ada titik baiknya. Semoga cepat terselesaikan dan semoga tidak berbuntut panjang gitu. Semoga semuanya tetap aman, damai, tentram, tetap menjaga kondusivitas. Ya, kita jaga sama-sama. Ya, jangan sampailah ada bentrokan atau aksi yang bisa memakan korban. Semoga semuanya, kita bisa berbeda pendapat, kita boleh berbeda pemikiran, berbeda kepercayaan, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita anarkis, membuat kita melukai satu sama lain. Kalaupun mau berdebat, ya berdebat dengan baik, berdebat dengan bijaksana. Ya, dan yang ketiga, kabar yang menarik untuk ditunggu atau dinanti, yaitu Gus Wafi menantang atau mengajak Kiai Haji Abbas Buntat untuk berdiskusi tentang PWI. Dan Gus Wafi mengajak diskusinya di tempatnya Bang Haji Rhoma Irama. Nah, itu menarik, diskusi ilmiah. Nah itu mending seperti itu gitu. Langsung jadi orang-orang yang memang paham, orang-orang yang mengerti
yang mempunyai ilmu langsung berdiskusi dengan baik, berdebat dengan baik, berdiskusi secara ilmiah. Kita juga sebagai penonton gitu akan mendapatkan ilmu, akan bertambahnya pengetahuan daripada cuma koar-koar di atas panggung, provokasi sana sini, menebarkan kebencian ke sana sini. Mending langsung saja diskusi. Kalau ada memang yang berbeda paham, ya udah diskusi secara baik-baik. Ya kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Semoga diskusi antara Gus Wapi dan Kiai Haji Abbas Buntat terlaksana. Seperti biasa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.